Santrenna. Oke, baik. Yang ke 27. Kalau Allah menyapa Nabi cukup dengan kata Muhammad, wajar kepada makhluknya. Tapi kita manusia beda dengan beda Nabi yang syarat pujian dari Allah. Tadi sudah saya sampaikan. Wa innaka ala khuluqin azim, rahmatan lil alamin, uswatun hasanah dan sebagainya. Ari Allah mah pantes nyebut dengan kata Muhammad. Banyak orang mensejajarkan diri dengan Allah. Kan ya Muhammad itu yang dipergunakan Allah dah makhluk. Nah, ayolah dengan hidayah arek sawa ya Muhammad. Aduh, orang lamun geus urang di ditu dakwah teh ngeunah we nyebut Kanjeng Rasul teh ya Muhammad. Muhammad itu tidak ini. Saya contoh waktu meninggalnya almarhum Pak Z Mutakin. Waduh, beberapa sambutan sebutkan gelar-gelarnya. Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Z Mutakin gitu. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Cari bisa. Suhu Adam. Eta suhu Adam teh akhirnya kapanggih pan ayeuna mah. Oke. Nah, kemudian yang ke 28. Bagaimana Wahabi memahami hadis-hadis sholawat? Apa persepsi mereka tentang sholawat? Saya kira Rasulullah cukup terwakili dengan hadis sholawat. Barang siapa yang disebut namaku kemudian tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut disebut bakhil. Mestinya hadis-hadis yang berkaitan dengan sholawat ini mereka gabungkan menjadi sebuah kesimpulan untuk menunjukkan rasa hormat kepada Rasulullah SAW. Nah, pertanyaannya kan tadi, gimana mereka memahami sholawat? Kayak rada geram-geram gitu. Tuh, jadi panjang lah, jam 11 kan dongeng nah gitu. Akhirnya jam 2 we. Pak Brori. Baik, ini yang lebih penting. Substansi kenabian, hakikat kenabian itu merupakan hak prerogatif Allah. Nabi tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Sampai para ulama menghukumi kalau ada seseorang yang minta ingin jadi nabi, maka permintaannya itu haram. Nih kata kunci. Substansi kenabian itu merupakan hak prerogatif Allah. Nggak bisa manusia campur tangan. Tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Apa ada nabi yang menolak kenabiannya? Nggak ada. Dan mereka juga tidak minta. Itu sudah masuk dalam skenario besar Allah. Oleh karena itu, orang yang meminta jadi nabi apa kiki? Aduh, aduh bosan ya jadi nabi. Ya Allah, jadi nabi haram kiki. Dan tidak tiba-tiba hari kurang angkat jadi nabi, dia mau menolak. Tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Ini sudah masuk dalam domain tauhid. Saya baca di Jauharatul Tauhid karangan Syekh Ibrahim Al-Laqani. Nah, kemudian yang keberapa? 30. Nah, kalau terus-terusan dikembangkan, konsekuensinya akan terbangun pemikiran
Muhammad manusia biasa, ya, dan akhirnya akan semakin kurang rasa hormat kepada Rasulullah. Untung ayah berjanji, ayah simkuduror, sok sanajan orang loba dengar di artina. Tapi itu kan perwujudan rasa hormat. Ayeuna dikurangan, kuburan ratakeun, sayyidina, bai'ah, iya bai'ah, dan sebagainya. Rasa hormat tidak ada. Tidak mungkin memunculkan rasa cinta. Kalau seseorang sudah tidak ada rasa hormat, jangan diharap orang tersebut akan muncul rasa cintanya. Kenapa tadi saya katakan ada enggak mahabbah orang Wahabi kepada Nabi? Dages kurang hormat. Kam ratakeun, ieu ratakeun, ieu ratakeun. Nah, kemudian yang ke-31. Secara kejiwaan, kalau orang sudah rasa hormat kurang, rasa cinta kurang, maka akan terbentuk sebuah pribadi kahiji kasar, kedua kaku, katilu saklek, keopat kering dan gersang, dan yang kelima sinis. Itu secara tidak disadari akan membentuk pribadi orang itu menjadi begitu. Jadi kasar. Contohna kumaha dengan hidayah. Cik ayeuna dengan hidayah. Lamun keur ngabongkar Kanjeng Nabi ke maka Kanjeng Nabi. Ngabongkar, nah aku dikorek kan saya dikasih. Tuh, siapa yang tahu cerita ada yang bagusnya sekarang rada wanita Kiai Haji Qurtubi Zailani. Orang mana Pak? Sok cari rekamanana. Beliau sangat tersinggung sekali waktu makam Imam Nawawi dibongkar oleh Wahabi di Syria. Wah, ngamukna. Namanya Kiai Haji Qurtubi Zailani. Kawanina ngelehkeun urang-urang asalam. Ayo kita lawan Wahabi, ayo kita diskusi tadi jeung aing. Waduh, cukup hebat ya. Orang kampung, ya. Pak Basit orang kota, di Jati Handap. Aduh, so ditantang tuh orang gitu. Oke, jadi coba cari Kiai Haji Qurtubi Jailani, sok cari. Karawang, Banten atau mana? Orang Banten ya. So, cari. Dan dia banyak bacaan-bacaan kitabnya. Nah, kemudian yang ke-32 tadi sudah sebutkan ada beberapa gelar yang itu hanya diberikan kepada Rasulullah. Azizun, Raufun, Rahimun, dan lain-lain dan lain sebagainya. Yang ke-33, orang-orang orientalis saja. Artinya orang orientalis itu yang mempelajari Islam, mereka orang Kristen, mereka menempatkan posisi Rasulullah sedemikian rupa. Dan mereka mengatakan kata Sayyid itu sesuatu yang layak untuk ditempelkan kepada pribadi Rasulullah. Gustav Le Bon, Maurice Bucaille, Bernard Shaw, ya. Nah, termasuk pengarang Kamus Munjid, Jirji Jaidan, itu berkata wajar kalau Rasulullah menyebut orang itu Sayyid Muhammad. Wajar. Coba bayangkan orang Kristen ngerti. Dari orang Islam bodoh gitu kan. Katanya kembali kepada Quran dan Sunnah. Oke. Kemudian yang ke-34, hampir jamaah ulama, artinya minoritas yang tidak sepakat bahwa hukum dasar
dari Sayyidina itu hampir semuanya sepakat menempatkan dalam posisi afdol. So, dengan kitab-kitab hampir semuanya sepakat. Nah, kemudian yang ke-35, kenapa mereka berani menafikan ulama-ulama besar dan kitab-kitab besar? Tadi yang disampaikan itu bukan Sapina, bukan Sulamun Taufik, Kalicil, Kalipis, ya. Nihayatul Muhtad, Mukmil Muhtad, ya. Nihayatul Zen, Bushrol Kari, Mahali dan sebagainya, anak itu ulama-ulama besar dan kitab-kitab besar. Kok kalah dengan kitab-kitab Dulalati karangan mereka? Dan maaf, itu Qurtubi Zelani membuka, sengaja beli kitab-kitab termasuk kitab Bin Bas, dibahasnya sedemikian rupa sadisnya Bin Bas tatkala memojokkan Rasulullah. Nah, kemudian yang 36 ada sebuah kitab, saya sedang cari lagi, yang menyebutkan makna Sayyid itu kurang lebih ada 28. Tergantung kata Pak Asep siapul kalamna. Kata ini akan bermakna ini tatkala dikaitkan dengan ini dalam posisi seperti ini. Itu sampai 28. Nah, kemudian yang ke-37, kenapa harus mempersoalkan bacaan sholat? Benarkah bacaan sholat itu sesuatu yang baku dan kaku? Kenapa para sahabat diberikan kesempatan oleh Rasulullah untuk menambahkan beberapa bacaan? Kalau misalnya hanya Sayyidina, saya kira itu terlalu enteng. Ada loh beberapa ulama yang menambahkan. Pak Jangan Asep, nanti tolong saya bantu dengan Jangan Hidayat ya. Tolong bantu. Beberapa ulama sepuh dari kacamata sufi banyak menambahkan doa pada saat sujud serta sujud terakhir. Betul nggak? Itu sujud terakhir loh. Tambahannya itu istighfar. Nah, yang menjadi persoalan, apakah mereka sembarangan pada saat menambahkan itu? Oh, mereka melalui istiqoroh, mereka dengan hati yang bersih, mereka dengan niat yang ikhlas. Kenapa 3 alasan ini tidak dipakai? Akhirnya, aduh, asal di tangan-tangan geus dong aya dina salat Allahumma sholli ala Muhammad kama sholli ala Ibrahim wa Ibrahim. Aduh, cek pangeran teh entong eta tambahan teu pantes. Artinya mereka sudah menempatkan dalam posisi sarojeng pangeran. Jadi betul kata Pak Asep, tidak ada larangan dalam Quran dan hadis. Cek saya teh nyanya asal menempatkan posisi pada jadi tariman bid'ah neraka kan gitu. Padahal makna sebuah sujud itu, aduh, masya Allah, itu yang sangat berlebihan. Nah, kemudian yang ke-38, terlalu gegabah dan ceroboh menghukumi sholat dan sholawat tatkala menambahkan kata Sayyidina. Terlalu gegabah dan ceroboh dengan alasan-alasan yang tadi sandarannya kan hanya satu, sudah dijelaskan oleh Pak Jangan Asep. Saya baru keterima tuh pendekatannya, pendekatan alat tadi. Oh iya ya. Dan yang terakhir 39 ya, bahwa Sayyidina kita sebagai sebuah keyakinan bukan hanya sekedar reaksi, bukan hanya sekedar refleksi dari basa-basi, tapi betul-betul sebuah kata afeksi, sebuah kata
yang muncul dari sanubari. Kenapa Bilal begitu mendengar Rasulullah nama langsung menangis? Kata Sayyidina untuk Bilal itu sebuah kata yang sangat menyayat hati. Sampai Bilal itu setelah Rasulullah meninggal hanya sanggup 3 kali azan di Madinah, karena yang terbayang Rasulullah. Dan orang yang pertama yang sering sekali menyebut Rasulullah dengan Sayyid itu adalah sahabat Bilal bin Rabah. Nah, pulang sahabat Bilal kan gitu. Yang dua